Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Anis. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat mengetahui bagian-bagian bunga lengkap dan fungsinya dengan benar. Lalu, bagian-bagian bunga ada apa saja sih? Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar kita bisa melihat bagian-bagian bunga itu terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Lalu, fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut apa ya? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. 2. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. 3. Kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. 4. Tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. 5. Benang sari. Bunga memiliki 2 organ reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian, serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. 6. Bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. 7. Bakal buah. Sebenarnya bakal buah masih satu bagian dengan putik. Namun, organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. 8.
Dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. 9. Daun pelindung. Meskipun tidak semua bunga memiliki daun pelindung, bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Sekilas, daun pelindung mirip dengan daun, namun letaknya berada pada dasar rangkaian bunga. 10. Tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.